Shalom, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengajak Anda mengenal satu istilah yang disebut spiritualitas. Spiritualitas datang dari kata spiritus, artinya dalam bahasa Latin nafas atau nyawa atau semangat. Dalam diri kita punya badan, ada tulang, ada daging, ada segala, tapi kalau tidak ada nyawanya, tidak ada nafasnya, semua akan sia-sia. Itu maksudnya bicara soal spiritualitas. Spiritualitas adalah sesuatu yang sangat berarti, merupakan inti kehidupan kita. Tanpa menjalani hidup dengan spiritualitas yang benar, kita akan sia-sia. Nah, ciri seorang yang menjalani hidup spiritual yang baik, kita bisa lihat dari contoh Nabi Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 digambarkan bagaimana dia berada di puncak perjalanan hidupnya. Dia menderita sebelumnya, tinggal di tepi sungai, makan juga sebagaimana apa yang Tuhan berikan pada dia. Demi perjuangan dia bawa kebenaran, ketika orang lain menyembah ilah, dia tidak mau. Dia menyuarakan Yahweh sebagai Allah, dan pada satu hari dia bisa memenangkan hati rakyat dengan menunjukkan Tuhan hadir nyata di sana. Tapi setelah itu Isabel, istri raja setempat, mau membunuh dia sehingga dia lari dan dia habis putus asa. Aku bekerja buat Tuhan, kok hasilnya seperti itu. Dia sudah ingin lebih baik mati saja. Tetapi pada waktu itu malaikat Tuhan datang pada dia, memberikan dia makanan, dan dia katakan tugasmu belum selesai. Dia pergilah ke gunung, dan di atas gunung masuk ke sebuah gua. Di situ dia menunggu Tuhan, dan dikatakan di sana terdengar badai yang keras, tapi Tuhan tidak ada. Ada nyala api, ada ini, Tuhan tidak ada. Tapi kemudian ada angin sepoi-sepoi basah dan Tuhan hadir. Tuhan bertanya, "Hei Elia, apa yang kau lakukan di sini?" Di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Dia menjadi dekat dengan Tuhan. Itu contoh. Seorang yang memiliki kehidupan spiritual atau perjalanan spiritual yang baik, nomor satu, dia akan mengalami keintiman, kedekatan, keakraban dengan Tuhan, saudara-saudara. Seperti kita mencintai ibu kita atau bapak kita senang dekat dia. Ciri-ciri kita intim dengan Tuhan adalah kita menikmati di dekat Tuhan. Kita menikmati doa, diam saja depan dia, membaca Alkitab. Hanya hening pun sudah menjadi hal yang kita nikmati. Kita senang dekat Tuhan. Nah, kemudian hal kedua, kita ada rasa damai sehingga kita tidak khawatir untuk masa depan. Bahasa Inggrisnya kita punya security feeling, rasa aman. Yang ketiga, kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang intim atau akrab dengan Tuhan. Nah, yang kedua, seorang yang menjalani hidup spiritual, setelah itu terjadi, maka dia bisa memaknai hidup dia. Apa yang terjadi itu, oh ini maksudnya Tuhan berikan begitu. Saya mengalami pindah-pindah rumah 37 kali sebelum saya usia berapa? 30, 32. Saya tidak mengerti itu dan merasa itu sedih ya, karena pindah-pindah rumah, kehilangan teman, kehilangan tempat favorit. Tapi kemudian hari setelah mencoba hidup di dalam Kristus dan Tuhan izinkan itu, saya mengerti. Itu Tuhan berikan supaya saya tidak hidup dengan rasa yang ingin memeluk satu yang sifatnya material atau satu yang nyaman saja, tapi selalu siap untuk apa yang Tuhan inginkan dengan kita. Baru kemudian hari maknanya itu. Nah, jadi seorang yang menjalani kehidupan spiritual selain dekat dengan Tuhan dan menikmati kehadiran dia dan intim, dia juga mendapatkan makna. Kenapa ini terjadi dan itu. Dia tahu apa yang terjadi kemarin dan sekarang yang terjadi, sehingga untuk masa depan dia tahu Tuhan akan melindungi. Yang ketiga, dengan pengalaman itu ada timbul rasa syukur, kagum, terpesona pada Tuhan. Dia ingin diubah. Pertama, dia diubah dalam panggilan hidupnya. Perannya akan dia mainkan di dalam hidup, dia berubah. Kalau dulu hanya untuk diri sendiri, sekarang dia tahu apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan, dan aku juga menjalani tanggung jawabku. P yang pertama, perannya berubah, panggilannya. Yang P kedua, dia mengenal potensi atau perbekalan yang dia miliki, pemberian Tuhan. Entah dari sakit penyakitnya, entah karena ilmunya, pengalaman, itu bekal dari Tuhan. Dia dapatkan, dia kenal potensi, dia kenal panggilannya. Ketiga, dia kenal pola-pola dia. Pola berelasi, pola ngatur uang, pola ini yang baik dan buruk. Dan
Yang keempat, dia mengenal problem yang membuat pola-pola buruk muncul dan dia minta Tuhan memulihkan, dia mengalami pemulihan. Dan dengan dasar itu dia punya kepedulian yang besar untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka dia melakukan sesuatu di dalam lingkungan saudara seiman maupun dia punya kepedulian menjangkau hidup orang lain, memeluk orang lain, berbagi hidup, memperkenalkan Kristus pada mereka. Itulah saudara-saudaraku orang yang menjalani hidup spiritual. Beda dengan orang beragama. Orang beragama adalah menekankan memelihara hidup spiritual, ibadah, ajaran, lalu juga menjalani pelayanan dan lain. Itu adalah tempat untuk istilahnya pemeliharaan hidup spiritual bersama. Tetapi kalau orang hanya menjalani itu, aktif di gereja, percaya ini, percaya itu, menjaga tata krama, tetapi tidak punya kedekatan dengan Tuhan, tanpa kekaguman dengan Tuhan, tanpa perubahan, itu hanya religius. Ciri khas orang yang spiritual adalah bersedia diubah oleh Tuhan terus menerus dan seringkali dibuat takjub oleh kebaikan Tuhan. Kita berada dalam kondisi yang tidak menentu, cukup menakutkan kalau mau jujur apa yang terjadi dengan India dan mungkin segera Pakistan, dan itu bisa menular ke kita. Apa yang kita akan rasakan kalau kita harus melihat orang yang kita kasihi menderita, meninggal, padahal bisa ditolong dan kita tidak ada alat-alatnya, tidak ada oksigen dan lain-lain, tadi berat. Tapi saudaraku, sekali lagi, seorang yang berjalan bersama Tuhan, seorang intim dengan Tuhan, yang menyerahkan diri pada Tuhan, apapun terjadi kita tahu kita tidak sendiri. Anda tidak sendiri, saya tidak sendiri. Dalam perjalanan spiritual ada saat-saat kita harus katakan, aku takut, aku rapuh, aku butuh tanganmu. Itulah kita akan merasakan kasih dan kuasanya semakin lama semakin dalam. Sehingga kita bisa berbagi pada orang lain dan bersyukur berapapun waktu yang masih kita miliki. Kalau kita mesti pulang, kita pulang dengan tersenyum karena kita akan berada di tempat lebih baik dari sekarang. Kalau kita boleh melanjutkan perjalanan di sini, masih banyak PR yang bisa harus kita kerjakan buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda.